Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Seluruh makhluk hidup pasti akan mati. Kapan terjadinya? Itu yang menjadi misteri yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Namun yang pasti, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, baik tua, muda, baik kaya ataupun miskin, baik perempuan ataupun laki-laki, semua pasti akan menunggu hari kematian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita menyiapkan persiapan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal apa yang akan kita bawa pasca kita meninggalkan kehidupan dunia ini? Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam 30 menit ke depan, kita akan menyaksikan bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Apakah ada kehidupan setelah mati? Atau kematian merupakan akhir dari seluruh kegiatan kita? Kematian adalah sesuatu yang pasti menimpa siapapun manusia di dunia, yang mukmin ataupun yang munafik atau yang kafir, ulama ataupun kaum awam, laki-laki ataupun perempuan, yang muda ataupun yang tua, kaum kaya ataupun miskin, golongan pejabat ataupun rakyat jelata dan selainnya. Niscaya mereka semuanya akan mengalami kematian. Hal tersebut sebagaimana yang telah banyak dialami oleh umat-umat terdahulu dan hingga saat ini. Namun tahukah kita bagaimana proses setelah kematian? Dari Al-Baraq bin Azib radhiyallahu anhu beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Di tangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau ulangi 3 kali. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Beliau mengulanginya 3 kali. Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh mukmin dan kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut atau minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Keluarlah roh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang oleh malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanut itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang terbaik yang pernah dia gunakan di dunia, hingga sampai di langit dunia. Mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia hingga sampai di langit ke-7. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku ini di Illiyin. Kembalikan hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka. Ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maka dikembalikanlah ruh itu ke jasadnya. Kemudian mayit mendengar suara sandal orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Kemudian datanglah 2 malaikat yang keras gertakannya. Dalam riwayat lain, warnanya hitam biru. Lalu mereka menggertaknya dan mendudukkan si mayit. Mereka bertanya, siapa Rabbmu? Si mukmin menjawab, Rabbku Allah.
"Apa agamamu?" Tanya malaikat. "Agamaku Islam," jawab si mukmin. "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?" Si mukmin menjawab, "Dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sang malaikat bertanya lagi, "Bagaimana amalmu?" Jawab mukmin, "Saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan membenarkannya." Pertanyaan malaikat, "Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Ini adalah ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Allah memberikan keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya, seperti firman Allah yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 27. Tiba-tiba ada suara dari atas, "Hambaku ini benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, bukakan pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang." Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, "Kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu, kabar gembira dengan ridha Allah dan surga, dan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan." Si mayit dengan keheranan bertanya, "Semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Siapa Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan." Orang yang berwajah bagus ini menjawab, "Saya amal solehmu." Subhanallah. Amal soleh yang menemani kita di kesepian, menemani kita di kuburan. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat ke neraka, disampaikan kepadanya, "Itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah, dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu." Kemudian si mayit menoleh ke arah surga. Melihat janji surga, si mayit berdoa, "Wahai Rabbku, segerakanlah kiamat, agar aku bisa berjumpa kembali dengan keluarga dan hartaku." Lalu disampaikan kepadanya, "Tenanglah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud. Su'aib al-Arnaud menyatakan sanadnya sahih. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Kehidupan manusia itu memiliki 3 tahap. Kehidupan dunia, al-hayatud dunia, dan kehidupan akhirat, al-hayatul akhirah, dan kehidupan antara dunia dengan akhirat. Itulah yang dinamakan dengan alam barzakhiyah. Manusia hidup di dunia untuk menabung, mengumpulkan ibadahnya agar dia dapatkan raih keuntungannya di akhirat, dan juga keuntungan pada alam barzakhiyah. Setelah manusia meninggal dunia, dia pindah kepada alam lain. Walaupun dia dikuburkan di bumi, tapi dia tetap dinamakan dengan pindah ke alam lain. Itulah namanya alam barzakhiyah, pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Jika seorang sudah meninggal dunia, ini adalah awal kehidupan menuju kepada kehidupan yang abadi dan kekal, yaitu kehidupan akhirat. Maka pada saat itu ia akan berfungsi bagi setiap manusia adalah amalannya di dunia. Maka kehidupan dunia merupakan wadah tempat manusia untuk mengumpulkan dan menabung dengan segala macam bentuk ibadah yang disyariatkan agar dia mendapatkan ketenangan dan kenyamanan ketika dia sudah pindah dari alam dunia ke alam barzakhiyah dan alam ukhrawiyah. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dalam hadis Barra bin Azib tentang proses perjalanan ruh, baik ruh seorang mukmin maupun ruh seorang kafir, betul-betul jelas bagi kita bahwa di akhirat nanti atau di alam barzakh, maka manusia itu akan ditanya tentang siapa Tuhannya, siapa Rabbnya,
ya, ditanya tentang Rabbnya, dan ditanya tentang nabinya, ditanya tentang Islam atau agamanya. Maka kalau kita lihat, yang akan menjawab nanti itu adalah amalannya sendiri. Jadi ketika ruh manusia itu, seorang mukmin diangkat, dicabut dari jasadnya, maka pada saat itu terpisahlah antara ruh dengan jasadnya. Kemudian roh seorang mukmin itu dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan ke bumi, yakni ke kuburannya. Maka kembali jasadnya atau rohnya terkadang menyambung langsung dengan jasadnya. Kemudian dilaksanakanlah pertanyaan oleh dua malaikat di dalam kuburnya. Nah, kemudian yang akan menjawab itu adalah amalannya. Ya. Adapun orang kafir ketika dia dicabut nyawanya, kemudian dibawa oleh malaikat yang sangar, yang menyeramkan, diangkat ke atas, namun langit dunia tidak mau membuka pintunya. Akhirnya dikembalikan dia ke bumi, kemudian masukkan dalam kuburannya. Kemudian pada saat itu dia ditanya dengan dua malaikat, lalu di situ mulailah azab. Azab kubur merupakan satu hak yang benar, ya. Terkadang azabnya menyambung dengan tubuhnya, terkadang tidak menyambung, artinya dengan ruhnya saja. Sebagaimana orang yang bermimpi terkadang berhubungan langsung dengan tubuhnya, terkadang tidak. Jadi orang mukmin ketika dia sudah ditanya, sehingga malaikat memperlihatkan tempat tinggalnya nanti di surga, dan memperlihatkan tempat di dalam api neraka jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berada dalam kuburan untuk sampai terjadinya hari kiamat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian bukanlah akhir dari seluruh kehidupan kita. Itu merupakan anggapan keliru bahwa kematian merupakan proses dari segala-galanya. Yang perlu kita pahami adalah kematian awal ataupun gerbang kita untuk kehidupan yang sesungguhnya. Kematian proses pertama bagi kita untuk melaksanakan kehidupan kita yang akan panjang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa kehidupan di dunia ibarat sebuah peristirahatan dalam menuju perjalanan yang panjang. Berapa lama kita istirahat? Tidak begitu lama, hanya sebentar. Dan begitulah hakikat kita hidup di dunia ini, hanya sebentar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian masyarakat kita ada yang beranggapan ketika ada seorang yang meninggal dunia, maka arwah atau ruhnya bisa kembali hidup ke dunia. Dengan istilah lain adalah gentayangan. Apakah gentayangan atau roh yang berbalik hidup dibenarkan dalam Islam, atau hanya sekedar anggapan masyarakat bahwa mayat yang mati secara tidak wajar akan bisa berubah menjadi hewan atau binatang-binatang lainnya? Apakah hal ini dibenarkan dalam Islam? Percaya nggak percaya sih kalau masalah yang seperti itu kan. Tapi kalau dia dari bukti sih ada, tapi itu jenisnya arwah atau jin atau sebagainya gitu, nggak bisa mastiin juga kan gitu. Kalau menurut abang, aurah itu bukan manusia yang jasadnya yang lahir tubuh. Aurah itu adalah jin yang menyerupai manusia yang telah dikuburkan. Kalau laba sobok warna pasti nak takana yang kali baca lah. Manusia lebih mulia pada jin. Ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah
ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah manusia. Kepercayaan masyarakat saja. Dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang telah meninggal dunia maka tidaklah bisa lagi untuk bisa hidup karena alam mereka dengan alam kita sudah berbeda. Ya sebenarnya kan itu halusinasi, ya deh. Jadi kalau kini kan seperti apa? Kalau hidup real gini, banyak hal seperti itu yang hilang, gitu. Kan menurut pengetahuan saya kan tubuh kita ini ada 3, jasad, roh, sama rahman kan. Yang diangkat ke atas kan rahman kita kan. Nah, yang roh kan masih masih di sinilah di dunia lah gitu ya. Sampai kiamat gitu. Nah. Oh, yang jasa kan dikubur. Ya kan ibaratnya kalau orang-orang yang baik kan terserah kan mau kemana aja bisa, mau balik ke rumahnya sendiri, mau lihat keluarganya bisa ya kan. Kalau orang-orang yang jahat itu kan ini kan bisa kayak ke hutan, ke laut atau kemana gitu kan. Kadang ada juga yang bisa dijadiin binatang jadi-jadian gitu. Dek awak rasa taktik wak ko gadang, itu nyo adalah rasa aponyo. Di sini tu nyo agak sombong. Dari taktik lo nyo jawab ama cerita orang tua-tua itu sebenarnya tu. Batu. Tidak mungkin lah inyo lah Allah di tanah. Mungkinnya hidup lihat. Pastinya hidup keluar tapi nyambiak kata ndak dia apa dah. Ndak balik karo manganya balik kaponyo lihat. Pasti jin. Keyakinan masyarakat mayat yang bisa hidup itu kalau menurut kita berdasarkan dalil-dalil yang ada Al-Quran dan Sunnah mungkin saja itu adalah gangguan-gangguan jin yang menyerupai orang yang telah meninggal tersebut. Jadi memang pada frekuensi yang rendah itu bisa mereading bulu kuda, Pak. Ya, itulah makanya begitu masuk bangunan tua, nak pernah orang naik ke situ kan nggak mengeri kau. Nah, itu karena memang frekuensi rendah itu tuh. Itu siapa? Ya arwahnya kalau balik kapur, ndak boleh lah mihrabnya cuma kan ceritanya kayak itu, ndak diterima. Ya, ndak diterima di bumi, ndak terima di alam jinnya, makanya gentayang kan sebenarnya kan ndak bisa memastikan. Ya, ya. Cuma kan orang selalu berdoa supaya kalau dapat begitu orang meninggal arwahnya dapat di sisi Allah kan itu. Saya orang berdoa seperti itu. Ya ndak bolehnya. Jadi kadang-kadang kan itu namanya di masyarakat. Ya. Jadinya menerjemahkan sendiri-sendiri. Ya fenomena ada dua tu. Ya kalau balik cerita awak, kalau balik ke Al-Quran ke Sunnah dah adalah selesai cerita. Ya. Intinya nggak usah terlalu takut. Kalau kita terlalu takut ya bisa kejadian yang awalnya dia nggak usil jadi bisa diusil, tapi kalau kita sendirinya nggak takut dia yang lari gitu kan. Dalam Islam tidak dikenal istilah ruh gentayangan atau ruh kembali ke alam dunia, mendatangi rumahnya, apalagi hidup lagi dalam rupa yang lain, sebagaimana yang diajarkan dalam keyakinan reinkarnasi. Islam mengajarkan bahwa ruh orang yang telah meninggal berada di alam lain, yaitu alam kubur, yang itu sama sekali di luar alam dunia. Berikut beberapa dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwa ruh tidak kembali ke dunia. Sebagaimana firman Allah membantah cita-cita orang kafir ketika mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ayat ini bercerita tentang keadaan orang kafir ketika diambang kematian. Bagaimana harapan mereka dan permohonan mereka untuk dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa memperbaiki amalnya sehingga bisa mendapat kebahagiaan ketika di akhirat. Namun ini hanyalah harapan kosong yang tak akan pernah terwujud. Karena sebentar lagi mereka akan menghadapi alam kubur. Tafsir Ibnu Katsir. Telah menjadi ketetapanku sebelumnya
bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Su'aib Al-Arnaud. Bertemu dengan orang meninggal di alam nyata yang diyakini dalam bentuk asli ataupun rupa lain adalah hal mustahil terjadi. Andai pun ada orang yang melihat sosok rupa orang yang telah meninggal, sejatinya itu adalah jin yang menampakkan diri dengan rupa jenazah. Terdapat dalil yang menegaskan bahwa mayit merasa sangat tidak tenang ketika dia memiliki utang, sehingga utang itu dilunasi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Su'aib Al-Arnaud. Para ulama mengatakan, orang yang berutang baru terbebas tanggung jawabnya secara sempurna ketika utang itu dilunasi. Bahkan ketika ada orang yang menjamin. Abu Qatadah menanggung utang itu kemarin lusa, namun baru beliau melunasi setelah 2 hari berlalu. Dan sekaranglah kulit mayit menjadi dingin dari panasnya utang. Di mana mayit mengalami kepanasan karena utang yang belum dibayar? Tentu saja di alam kuburnya, bukan di alam nyata. Ada orang mengatakan bahwasannya ruh ini bermacam-macam. Ada yang dinamakan dengan ruh bergentayangan. Sehingga mereka takut sekali dengan ruh yang bergentayangan ini. Dianggap bahwasanya ruh ini setelah dicabut, dia akan pergi ke pohon, dia akan tinggal di rumah, ya, sehingga dilaksanakan ritual-ritual untuk menenangkan. Ini adalah satu anggapan yang sangat-sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Ruh pada saat itu dia sudah berubah kepada alam barzakhiyah. Dia tidak dalam alam dunia lagi. Maka ada yang dikatakan dengan bisanya ruh itu menjelma dengan binatang karena dia tidak bisa menahan azab di kuburan, lalu dia keluar dan kemudian dia membentuk tubuhnya dengan bentuk yang lain. Itu adalah keyakinan yang salah, tidak ada syariat kita. Hanya terjadi perbedaan para ulama di manakah posisi ruh itu ketika sudah ditanya oleh 2 malaikat. Ada di antara yang mengatakan dia berada di surga jika dia adalah orang-orang yang baik. Ya. Ada yang mengatakan dia ada di kuburannya, ada yang mengatakan yang lain. Maka yang jelas dia tidak akan berada lagi dalam bentuk manusia yang utuh, penjelmaan manusia yang utuh atau makhluk yang utuh di dunia, karena dia sudah pindah dari alam barzakhiyahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tentang malaikat ini sangat banyak, tentang si mayat ini akan sangat banyak sekali. Ya, terutama tadi adalah roh yang berkeliaran di mana-mana. Ya, ini adalah keyakinan yang diimpor dari keyakinan nenek moyang dahulu. Sementara Islam tidak pernah meyakini hal yang demikian. Maka jangan kita takut ketika ada kematian di rumah kita atau tetangga kita. Yang mati dia sudah diangkat, ya, sudah diangkat ruhnya. Dia tidak bisa berkuasa lagi. Yang hanya berkuasa dalam segala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapan-anggapan manusia ketika dia mengatakan bahwa datang ruh bapaknya dalam menjelma dalam tubuh bapaknya, wallahu alam, yang saya pahami wallahu alam, ini adalah bagian dari qarin, ya, pendamping jin, pendamping diri seseorang, ya, sebagai termasuk Nabi SAW, sehingga Nabi mengatakan kecuali hanya saya dibantu dengan bahwasanya qarin itu adalah muslim sehingga dia mengarahkan kepada yang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayat bergantayangan itu adalah keyakinan yang merusak, ya, tidak ada bergantayangan karena dia sudah pindah kepada alam barzakhiyah, alam antara alam kubur atau alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Gentayangan atau arwah yang bisa hidup kembali adalah sesuatu yang bisa merusak akidah Islam kita. Itu merupakan hal yang tidak benar.
Karena Allah telah menjanjikan pada siapa yang meninggal, maka tidak akan bisa lagi untuk kembali ke dunia. Itu adalah bagian dari setan, jin yang menyerupai manusia, yang tujuannya adalah mengganggu dan merusak akidah masyarakat itu sendiri. Dan kita lihat pada saat sekarang ini, masyarakat beranggapan bahwa itu adalah jasad, adalah mayat atau roh yang telah meninggal tadi. Disitulah kesuksesan dari setan merubah atau merusak akidah kita. Marilah kita jadikan acara yang singkat ini sebagai mengubah persepsi kita bahwa tidak ada arwah yang gentayangan. Tidak mungkin tidak ada manusia yang meninggal hidup kembali ke atas dunia, menyerupai hewan atau menyerupai makhluk-makhluk lainnya. Itu adalah perbuatan jin yang akan merusak akidah Islam kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Rahmat Ridwan dan seluruh kru Surau TV yang bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.